Semangat pagi anak-anak hebat kelas 4. Hari ini kita akan belajar kembali tentang tema 9 subtema yang kedua, pembelajaran 4 sampai 6 tentang kewajibanku terhadap sumber daya alam. Hari Jumat 30 April 2021. Anak-anak siapkan dulu buku paket tema dan juga buku tulismu ya, agar kamu bisa mencatat materi penting hari ini. Tetap semangat ya anak-anak, meskipun kita belajar melalui daring dan tidak bisa bertemu langsung di sekolah. Nah, anak-anak, apa yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama, kita akan belajar tentang kewajiban dan hak terhadap SDA. 2. Manfaat minyak bumi. 3. Pemanfaatan SDA. Dan yang keempat, bentuk kerjasama menjaga lingkungan. Keanekaragaman SDA mempermudah manusia memenuhi kebutuhan hidup. SDA dikelola oleh negara untuk kemakmuran rakyat, misalnya minyak bumi, batu bara, gas, dan air. Setiap orang memiliki hak sama untuk memanfaatkan dan wajib menggunakannya dengan bijak dan hemat. Pertama, kewajiban dan hak terhadap SDA. Kamu bisa mempelajarinya juga pada buku temamu halaman 75 sampai 76. Anak-anak pasti mengetahui ya bahwa SDA lama-kelamaan akan berkurang dan habis, khususnya untuk SDA yang tidak dapat diperbarui. Usaha pelestarian merupakan kewajiban masyarakat dengan cara menghemat penggunaannya. Menghemat SDA juga sangat bermanfaat untuk mengurangi kerusakan lingkungan. Berikut merupakan kewajiban terhadap SDA dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mengurangi kegiatan yang banyak menghabiskan SDA. 2. Pemanfaatan teknologi dan peralatan ramah lingkungan. Anak-anak pasti pernah melihat ada beberapa peralatan rumah tangga yang memiliki tanda EcoSafe. Nah, ini berarti bahwa teknologi atau peralatan tersebut ramah lingkungan atau hemat energi. 3. Menjaga dan melestarikan alam. 4. Melakukan reboisasi untuk menjaga ketersediaan air. 5. Menggunakan energi alternatif. Dan ke-6, tidak melakukan eksploitasi atau penggunaan berlebihan untuk kepentingan pribadi sumber daya alam. Kekayaan SDA yang kita miliki dapat bermanfaat bagi kelangsungan hidup masyarakat. Setiap anggota masyarakat berhak untuk memanfaatkannya. Pemanfaatan SDA dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, pemanfaatan secara langsung. Contohnya hasil pertanian dan perkebunan yang dapat langsung dikonsumsi oleh manusia. Yang kedua, pemanfaatan tidak langsung. SDA harus diolah terlebih dahulu agar dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat. Contohnya, barang industri, peternakan, barang tambang, dan lain-lain. 2. Manfaat minyak bumi. Bacalah teks bacaan berikut terlebih dahulu. Manfaat minyak bumi untuk kehidupan manusia pada buku tema 9 halaman 78 sampai 79. Ayo kita berlatih menemukan gagasan pokok tiap paragraf dari bacaan yang sudah kamu baca tadi. Dari yang pertama, paragraf pertama gagasan pokoknya adalah minyak bumi sumber mineral penting. Paragraf kedua, proses terbentuknya minyak bumi. Paragraf yang ketiga, membahas tentang gas cair pengolahan minyak bumi. Paragraf 4, pengolahan minyak bumi. Paragraf 5, hasil lain pengolahan minyak bumi. Paragraf ke-6, minyak mentah sebagai sumber polimer. Paragraf 7, membahas tentang minyak bumi sebagai sumber panas. Coba kita lengkapi bersama peta pikiran tentang sumber energi minyak bumi. Yang pertama, jelaskan proses pembentukan minyak bumi. Proses pembentukan minyak bumi yang pertama, tumbuhan dan hewan terkubur di lapisan kerak bumi. Selanjutnya, sisa tanaman dan hewan atau yang disebut fosil ini tergerak ke kerak bumi. Kemudian, fosil tersebut bereaksi dengan gas alam menjadi minyak bumi. Kamu akan melihat proses pembentukan minyak bumi pada video yang akan ditayangkan nanti. Yang kedua, minyak bumi tidak dapat diperbarui. Mengapa? Karena terbentuknya minyak bumi berlangsung selama jutaan tahun ketika tumbuhan dan hewan terkubur di lapisan kerak bumi. Selanjutnya, apa saja pemanfaatan minyak bumi?
Yang pertama, sebagai bahan bakar kendaraan bermotor. 2. Industri cat minyak, cat dinding, cat besi dan aspal. Polimer industri, produk plastik, proses pembuatan peralatan dapur, dan sumber panas sebagai produk sampingan pengolahan aluminium, besi, dan baja. 3. Pemanfaatan SDA. Kamu bisa membacanya pada buku tema 9 halaman 85-87. Sebelumnya, mari kita bernyanyi terlebih dahulu Desaku Yang Kucinta ciptaan El Manik dengan tempo moderato. Lagu Desaku Yang Kucinta ini termasuk salah satu contoh lagu yang bertemakan tentang lingkungan. Kekayaan sumber daya alam dimanfaatkan untuk menunjang dan mempermudah kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhannya. SDA dapat bermanfaat apabila diolah dengan baik. Setiap kekayaan alam pasti mempunyai manfaat masing-masing. Berikut ini merupakan contoh kekayaan SDA hasil pertanian. Yang pertama adalah padi. Manfaat padi adalah sebagai makanan pokok. Jagung, manfaatnya makanan pokok dan makanan ternak. Kemudian kacang kedelai sebagai bahan baku tahu dan tempe, kecap dan juga susu. Kemudian ada sayur dan buah yang bermanfaat sebagai sumber vitamin dan protein nabati bagi tubuh. Selanjutnya merupakan hasil perkebunan. Yang pertama, SDA kelapa sawit yang digunakan sebagai bahan baku minyak goreng, margarin, dan sabun. Kemudian ada karet yang merupakan bahan baku pembuatan ban. Kemudian tebu sebagai bahan baku pembuatan gula pasir. Ada kina sebagai bahan obat malaria. Ada juga cengkeh dan tembakau yang digunakan sebagai bahan pembuatan rokok dan obat-obatan. Ini cengkeh dan ini tembakau. Tembakau yang masih hijau, masih dalam bentuk tanaman, dan tembakau kering yang sudah dijemur. Kemudian ada juga kopi, coklat, dan teh yang bermanfaat sebagai bahan baku pembuatan minuman. Selanjutnya, SDA hasil peternakan. Yang pertama, daging sapi dan kambing sebagai sumber protein hewani karena berasal dari hewan. Kalau berasal dari sayur-sayuran merupakan protein nabati. Ada juga daging dan telur dari ayam atau bebek, ini merupakan sumber protein hewani juga. Ada ulat sutra yang sutranya ini digunakan sebagai bahan baku kain sutra. Kemudian lebah yang menghasilkan madu dari hasil hisapannya ini digunakan sebagai madu alami atau obat-obatan. Selanjutnya, hasil laut dan perikanan. Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan, sehingga sumber daya alam hasil laut dan perikanannya sangat melimpah. Hasilnya yang pertama adalah ikan dan hewan laut sebagai sumber protein hewani. Selanjutnya, terumbu karang untuk rekreasi bawah laut dan pelindung laut dari abrasi. Ada rumput laut yang berfungsi sebagai bahan obat-obatan, bahan makanan atau bahan kosmetik, dan ada juga mutiara sebagai perhiasan. Hasil pertambangan, contohnya SDA minyak bumi, batu bara, dan gas alam yang digunakan sebagai bahan bakar dan sumber energi. Lalu ada emas, perak, dan berlian yang bermanfaat untuk perhiasan. Kemudian ada pasir dan marmer yang digunakan manusia sebagai bahan bangunan. Hasil pertambangan selanjutnya adalah aspal sebagai infrastruktur jalan. Kemudian ada grafit sebagai bahan baku pensil yang berwarna hitam itu ya. Kemudian ada belerang sebagai campuran obat. Nah, kekayaan sumber daya alam ini kamu bisa saksikan bagaimana cara pengolahannya pada video berikut ini. Minyak bumi. Sehari-harinya manusia nggak bisa lepas dari kegiatan yang memakai penggunaan bahan bakar. Nah, tapi kalian tahu nggak kalau pengolahan bahan bakar minyak bumi itu aslinya kayak gimana sih? Jadi yang pertama ada proses bernama destilasi, di mana di situ terdapat pemisahan fraksi yang ada di minyak bumi. Setelah itu masuk ke proses cracking yang memiliki tujuan untuk menguraikan molekul besar menjadi molekul yang lebih kecil.
Selanjutnya ada proses reforming, polimerasi dan juga alkilasi, treating dan juga akhirnya di blending. Nah, abis melewati proses-proses ini, nantinya pengolahan minyak bumi menjadi lebih baik dan juga siap untuk digunakan. Baja. Baja merupakan jenis logam kuat yang sering digunakan manusia dalam kehidupannya sehari-hari. Tapi kalian perlu tahu juga kalau ternyata baja itu nggak terbentuk dengan sendirinya ya guys. Material logam kuat itu diciptakan oleh manusia melalui proses peleburan khusus dan pencampuran bahan kimia. Proses peleburan logamnya terjadi 2 kali agar semua komposisi yang dibutuhkan bisa menyatu dalam material baja. Makanya baja yang sering digunakan bisa menjadi material logam paling kuat untuk digunakan dalam berbagai konstruksi guys. Aksesoris mutiara. Mutiara yang sering kita lihat pada aksesoris seperti gelang, kalung, anting dan juga lain-lainnya bukanlah benda yang bisa terbentuk sempurna tanpa campur tangan manusia. Memang mutiara murni adalah benda berharga yang dihasilkan oleh tiram. Namun guys, setelah dikumpulkan dari tiram, mutiaranya akan direndam dalam air dan juga didiamkan untuk beberapa waktu yang lama sampai kemudian siap untuk diubah menjadi aksesoris. Berlian. Berlian adalah benda berharga yang harus diperoleh dari proses penambangan, seperti kegiatan menambang emas. Pada awalnya, berlian akan ditambang dari bawah tanah dengan cara menggali atau meledakannya guys. Berlian sendiri terbentuk akibat aktivitas vulkanik. Setelah bebatuan berlian didapatkan, maka manusia akan membersihkan sisa-sisa batu supaya berlian yang bisa menjadi berlian murni. Aspal. Pernahkah kalian penasaran? Kira-kira aspal jalanan yang selama ini sering kita lewati terbuat dari apa sih? Aspal atau dalam bahasa Inggrisnya disebut sebagai asphalt merupakan campuran bahan kimia hidrokarbon yang berwarna hitam lengket dengan bebatuan agregat dari sungai. Campuran itu juga ditambah dengan batu kapur, material beton dan juga sulfur. Dan setelah materialnya jadi, mereka pun bisa menggunakannya pada jalan raya. Emas. Walaupun Indonesia jadi negara yang punya tingkat sumber daya emas tinggi, tapi masih banyak yang belum tahu cara pengolahannya kan? Proses itu sendiri bermula dari penambangan, kemudian memisahkan biji emas dari bebatuan sekitarnya untuk dikumpulkan dan dibawa ke tahap selanjutnya. Seperti biji emas dicuci, disaring, dan proses bernama cyanidation yang melibatkan bahan kimia. Setelah itu, emas bakal masuk ke tahap peleburan yang nantinya didinginkan dan dibiarkan mengeras dalam cetakan guys. Emas yang dicetak bisa juga diberikan logo atau merek, serta berbagai variasi ukuran seperti koin dan juga batangan ya. Uang koin Indonesia. Dipakai sehari-hari untuk transaksi, ternyata menurut Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia, produksi uang logam itu bisa memakan waktu sampai dengan 5 hari loh. Dalam produksi uang logam, perusahaan pencetakan biasanya sudah mencetak desain dengan gips khusus untuk bisa dilaser dan juga dicetak dengan mudah. Setelah itu, uang logam tadi bakal melalui tahap pemeriksaan untuk akhirnya dikemas dan juga diserahkan ke Bank Indonesia. Semen. Sebagai salah satu material yang punya peran penting dalam konstruksi bangunan, semen tuh kira-kira cara pembuatannya gimana ya?
Ternyata mereka dimulai dari penambangan batu kapur, kemudian dihancurkan, dimasukkan ke timbunan, dan berakhir untuk digiling. Setelah selesai, batu kapur itu bakal dipanaskan dengan suhu yang sangat tinggi, atau dikenal dengan proses klinkerisasi. Nah, kalau udah, kemudian didinginkan, dan ditimbun yang ujung-ujungnya menjadi bebatuan semen, guys. Terus tinggal dicampur sama gipsum, digiling, dan bisa membentuk sesuatu yang kita kenal dengan nama semen deh. 4. Bentuk kerjasama menjaga lingkungan. Buku tema 9 halaman 91-94. Mengapa kita perlu menjaga lingkungan? Karena jika sumber daya alam habis atau rusak akan menimbulkan bencana. Kemudian lingkungan yang rusak akan mengancam kehidupan makhluk hidup. Menjaga lingkungan merupakan kewajiban setiap manusia dan perwujudan kerjasama sebagai anggota masyarakat dan pemerintahan. Kerjasama warga masyarakat dalam menjaga lingkungan dapat dilakukan dengan cara melaksanakan kerja bakti kebersihan secara rutin, saling mengingatkan jika ada yang merusak lingkungan, melakukan kegiatan reboisasi di lingkungan sekitar tempat tinggal, dan mengelola sampah dengan baik. Bentuk kerjasama warga masyarakat dan pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan. Yang pertama, memberikan sanksi kepada perusak lingkungan. 2. Memberikan hadiah dan penghargaan kepada penjaga kelestarian lingkungan dengan penghargaan Adipura dan Kalpataru. 3. Membentuk lembaga masyarakat desa hutan untuk menjaga kelestarian hutan dan menyediakan tempat pembuangan sampah. Manfaat kerjasama masyarakat dan pemerintah dalam melestarikan lingkungan adalah yang pertama, hidup menjadi aman, terhindar dari bencana alam, hasil alam yang melimpah, hidup yang nyaman karena lingkungan asri dan udara bersih, kebutuhan tercukupi dengan baik karena telah disediakan alam, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam, dan yang terakhir, sumber daya alam yang terjaga dengan baik menjadi modal pembangunan negara. Bacalah teks buku tema 9 halaman 93-94 dengan judul Kerja Bakti di Hari Minggu, Bentuk Pelaksanaan Kewajiban Masyarakat Terhadap Lingkungan sebelum kita melanjutkan pembelajaran hari ini. Setelah membaca teks tadi, anak-anak bisa menuliskan beberapa bentuk kerja bakti pelaksanaan kewajiban terhadap lingkungan. Pertama, di lingkungan rumah, lingkungan sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Tuliskan 2 contoh kegiatan pada buku tulis temamu. Lalu, apa tugasmu hari ini? Yang pertama, contoh kegiatan kerja bakti di lingkungan rumah yang sudah kamu tuliskan di buku tulis temamu disalin pada Google Form yang akan dibagikan hari ini. Kemudian yang kedua, anak-anak menjawab 20 soal latihan tema 9 subtema 2 pada Google Form yang dibagikan guru kelasmu. Untuk kelas 4A di WA Group, sedangkan kelas 4B di GC 4B. Terima kasih anak-anak karena semangatmu mengikuti pembelajaran hari ini. Selamat mengerjakan tugas ya, semoga harimu menyenangkan. Jangan lupa kirimkan tugasmu sesuai Google Form yang sudah dibagikan. Selamat berpuasa untuk anak-anak yang menjalankannya. Semoga anak-anak sehat selalu dan tetap semangat terus meskipun belajar dari rumah.